Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif atau PDTO. Di pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang peralatan kerja bangku. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hand tool dan macam-macam alat yang termasuk dalam kategori hand tool. Bersama saya Muhammad Joko Susanto, SPD. Kerja bangku adalah segala aktivitas proses produksi yang dikerjakan secara manual tanpa menggunakan mesin dan dikerjakan di atas meja kerja. Sedangkan kegiatan yang termasuk dalam kerja bangku, yang pertama ada proses pemotongan atau bisa disebut juga proses penggergajian. Dan yang kedua ada proses peratakan atau meratakan permukaan, itu dengan pengikiran. Selanjutnya ada proses pelubangan atau pengeboran. Berikutnya ada proses pembuatan ulir, pengetapan atau tap, dan penyenaian atau snai. Dan berikutnya ada penandaan dengan penitik dan penggores. Dan yang terakhir ada pengukuran. Berdasarkan proses pembuatan benda kerja, kerja bangku dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada proses pembuatan dengan cara mengurangi volume benda kerja untuk mendapatkan suatu bentuk yang diinginkan. Dilakukan penyayatan sehingga volume benda kerja berkurang. Penyayatan tersebut dilakukan dengan cara yang pertama pemotongan dengan gergaji tangan, yang kedua ada pemotongan dengan kikir, penyayatan dengan tap tangan atau snai tangan, dan penyayatan dengan pahat tangan, penyayatan dengan scrap tangan. Proses pembuatan dengan cara tanpa mengurangi volume benda kerja untuk mendapatkan suatu bentuk yang diinginkan dilakukan tanpa penyayatan sehingga volume benda kerja tidak berkurang. Pembuatan benda kerja dilakukan dengan cara yang pertama pembengkokan atau bending, dan yang kedua ada distempel atau stamping dan lain sebagainya. Peralatan kerja bangku atau alat kerja bangku yang pertama ada gergaji besi atau hacksaw. Alat ini digunakan untuk memotong bermacam-macam logam campuran atau lau dan baja dengan kadar karbon rendah, yaitu logam lunak. Berikut gambar dari gergaji besi, contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu contohnya. Berikutnya ada penitik atau center punch. Ujungnya diruncingkan. Alat ini digunakan dengan hammer untuk membuat titik tanda pada sepotong baja sebelum menggunakan sebuah bor. Titik tanda tersebut mencegah bor agar tidak menyimpang dari posisi lubang yang diinginkan. Dan berikut adalah contoh benda atau penitik. Ya, ujungnya diruncingkan. Ini ujungnya yang sedikit agak runcing, yang digunakan untuk memberi tanda sebelum baja sebuah potong sebelum menggunakan sebuah bor. Jadi kita tandain dulu untuk titik pengeborannya. Selanjutnya ada penggores. Penggores adalah alat tangan yang digunakan dalam pengerjaan logam untuk menandai garis pada benda kerja, seperti kayu atau logam yang akan dipotong. Proses menggunakan penggores hanya untuk menandai titik. Untuk menandai titik selanjutnya dikerjakan oleh mesin. Hal ini digunakan untuk mengganti pensil atau tinta garis karena tanda sulit terlihat, mudah dihapus dan tidak akurat dengan penggaris yang tipis dan semi permanen. Penggores atau scriber terbuat dari baja cor yang telah mengeras yang diasah dengan sudut 30 derajat atau 40 derajat. Dan berikut adalah contoh dari penggores. Berikutnya ada siku-siku atau steel square, yaitu sebuah alat ukur yang terdiri dari badan dan daun siku, di mana badan lebih tebal dan lebih berat jika dibanding dengan daunnya. Hal ini berfungsi untuk ketepatan dan kemantapan pegangan sewaktu digunakan. Fungsi siku hampir sama dengan busur derajat, yaitu untuk membuat garis sudut, memeriksa kemiringan dan kesikuan bagian suatu benda,
dan memeriksa kerataan permukaan benda. Berikut adalah contohnya dari siku-siku atau kita biasa nyebut dengan penggaris siku. Berikutnya ada ragum, yaitu suatu alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, ditap, disnai, dan lain-lain. Dengan memutar tangkai atau handle, maka mulut ragum akan menjepit atau membuka dan melepas benda kerja yang sedang dikerjakan. Bibir mulut ragum harus dijaga dan jangan sampai rusak akibat terpahat, terkikir, dan lain sebagainya. Memilih ragum yang sesuai, cara memilih ragum sesuai dengan tinggi badan Anda. Yang pertama, berdiri tegak di ragum, tempelkan kepalan tangan pada dagu. Sikut harus berada di atas mulut ragum, dan apabila lengan kita ayunkan, sikut jangan sampai menyentuh bibir mulut ragum. Dan inilah contoh gambar dari ragum. Ya, pada saat handle ini kita putar, maka mulutnya akan membuka atau menutup tergantung posisi kita memutarnya ke kanan atau ke kiri. Sama halnya kita membuka suatu baut, ya. Berikutnya ada mesin bor. Alat ini digunakan untuk mengebor atau membuat lubang pada benda kerja seperti plat aluminium, besi, dan lain-lain. Untuk mengebor biasanya digunakan alat bantu tangan untuk member atau memberi tekanan pada bor. Pada saat mengebor, siswa diwajibkan menggunakan kacamata pelindung, ya, untuk melindungi mata dari serbukan-serbukan dari benda yang telah dibor. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, ini untuk mata bornya biasanya berada di sini, dan ini handle-nya untuk menaikkan mata bornya menuju ke benda yang akan dibor atau objeknya. Berikutnya adalah snai. Digunakan untuk membuat ulir pada sepotong besi, besi bulat, atau untuk memperbaiki ulir yang sudah rusak. Berikut adalah contoh dari snai. Ya, bisa dilihat tidak ada 4 sudut. Ini untuk membuat ulir pada sepotong besi. Penggunaan ini diputar sama seperti mutar baut juga, ke kanan atau ke kiri, maka dia akan menggoreskan suatu ulir pada besi tersebut. Selanjutnya ada tap. Ya, adalah alat untuk memotong ulir agar cocok untuk baut pasangannya atau baut tanam. Alat ini dapat digunakan untuk memperbaiki mur atau alat yang sama yang ulirnya tidak teratur, dan berikut adalah contohnya. Berikutnya ada handle snai. Alat ini digunakan untuk menahan dengan kuat agar operator atau mekanik dapat memberikan tekanan yang merata dan luas, tidak miring. Nah, berikut adalah gambar dari handle snai. Berikutnya ada handle tap. Alat ini digunakan untuk menahan thread tap dengan kuat untuk memungkinkan mekanik memberikan tekanan yang kuat dan merata pada sistem tuas, dan untuk memastikan bahwa sudut cut thread adalah 90 derajat dengan komponen tersebut. Dan berikut adalah contoh gambar dari handle tap. Itu salah satu contoh seperti ini. Dan ada sikat baja, wire brush. Bulu-bulu sikat biasanya adalah baja dengan high stencil. Alat ini cocok untuk menghilangkan karbon, bahan gasket yang lama, dan kotoran atau karat dari permukaan logam. Ya, seperti dilihat secara sekilas bentuknya hampir sama sikat pada umumnya, namun untuk gasket itu terbuat dari baja. Jadi biasanya digunakan pada saat untuk pengelasan, untuk membersihkan kerak-keraknya atau yang lain. Itu seperti ini, secara bentuk sama dengan sikat-sikat pada umumnya. Penggunaannya pun sama untuk menyikat, namun objeknya saja yang berbeda. Berikut adalah sedikit penjelasan dari peralatan kerja bangku.
Untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan yang sama ya, dengan beberapa alat kerja bangku yang belum kita bahas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.